Kami dari Prodi Sejarah Universitas Insan Budi Utomo Malang. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, di sini alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Athanasius Elmas dengan NIM 048. Saya Melania Amelia Simpat dengan NIM 045. Saya Christina Malo, NIM 003. Saya Sony Pekuali dengan NIM 035. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas tentang berburu dan meramu tingkat sederhana. Oke teman-teman, di sini kita simak video berikut ini. Pada awal kehidupan, manusia bertahan dengan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini, manusia hidup berdampingan bersama hewan dan tumbuhan secara terbuka dan bebas. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka berburu hewan besar bertulang belakang, seperti rusa, babi, dan kerbau. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian serta ikan. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat sederhana. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan manusia yang hanya terpusat pada upaya mempertahankan diri di tengah alam yang penuh tantangan, dengan kemampuannya yang masih sangat terbatas. Ciri-ciri manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama, masyarakatnya bersifat nomaden. Mereka yang hidup menggembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang kedua, hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar. Kegiatan berburu yang dilakukan sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga mengumpulkan makanan, misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Yang keempat, peralatan yang digunakan masih bersifat kasar yang terbuat dari batu, di atas kayu, dan tulang. pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana di berbagai bidang sebagai berikut. Keadaan lingkungan. Untuk menghindari dari panas, hujan, dan bahaya hewan buas, manusia berburu dan mengumpulkan makanan akan tinggal di dalam gua atau membuat sarang di atas pohon. Mereka juga akan mencari lokasi yang dekat dengan aliran sungai di tepi danau atau pantai. Manusia pada masa ini mendapatkan bahan makanan secara langsung dari alam, baik dengan berburu maupun mengambil hasil alam. Kehidupan zaman praaksara. Kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain. Kehidupan sosial pada masa ini manusia menjalankan kehidupannya dengan berpindah-pindah atau tidak menetap. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota kelompok laki-laki melakukan perburuan, sementara kelompok perempuan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan kecil. Peninggalan zaman praaksara, kehidupan budaya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka sudah mengenal api dalam kehidupan sehari-hari. Api menjadi hal penting bagi masa ini karena menggunakan untuk meramu makanan, pencahayaan di malam hari, dan mengembangkan teknologi. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu meskipun masih berbentuk kasar. Alat-alat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana antara lain: alat-alat batu inti terdiri dari kapak peribas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi yang digunakan untuk pisau, serut, gurdi,
mata panah, dan untuk menguliti ubi-ubian. Alat serpi dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecah-pecahan kecil yang berbentuk segitiga, trapesium atau setengah bulat. Alat ini tidak dikerjakan lebih lanjut dan digunakan untuk alat pemotong, gurdi, atau penusuk. Alat serpi ada yang dikerjakan lagi menjadi mata, panah, dan ujung tombak. Alat dari tulang, belulang, atau tanduk. Kehidupan manusia purba di Indonesia pada zaman prasejarah. Pada zaman ini, sejarah arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. 1. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak, tapi tidak mempunyai tangkai atau alat penetak. Karena tidak memakai tangkai, maka disebut kapak genggam. Kapak genggam selain ditemukan di Pacitan, juga ditemukan di Sukabumi dan Ciamis, Jawa Barat, Parigi dan Gombong, Jawa Tengah, Bengkulu dan Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, Kabenge, Sulawesi Selatan, serta Flores. Selain kapak genggam, juga dikenal jenis lain, yakni alat serpi. Alat serpi ini digunakan untuk menguliti binatang buruan, mengiris daging,